Setelah sebulan yang lalu kita membahas atau mengenal tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau juga kita mengenal istilah Aqidatus Salaf. Kita juga mengenal istilah Salaf dan Salafus Saleh. Maka pagi hari ini dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal akidah tauhid dengan agak lebih khusus nanti melihat urgensi akidah tauhid ini. Jamaah rahimakumullah, tauhid itu adalah bagian inti dari akidah. Bagian inti dari akidah itulah tauhid. Pembicaraan atau pembahasan tentang arkanul iman itu adalah pembahasan bagian dari pembahasan akidah. Sementara tauhid itu ada pada arkanul Islam, rukun Islam yang pertama. Maka nanti kita akan mengenal istilah akidah, istilah iman, istilah rukun iman, istilah tauhid. Tauhid itu adalah inti dari pembahasan akidah. Bahkan tauhid itu juga adalah pembahasan rukun iman yang paling inti, karena dia rukun iman yang pertama, yaitu membaca dua kalimat syahadat. Kalimatut tauhid, kita mengenal istilah kalimat tauhid. Kalimatut tauhid adalah la ilaha illallah. Kalau dilengkapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kadang-kadang kita luput bertanya, kenapa Muhammadur Rasulullah itu masuk dari kalimat tauhid? Ini gimana tuh? Belakangan diramaikan bendera tauhid, kan gitu. Bendera tauhid tulisannya apa tuh? La ilaha illallah, ada Muhammadur Rasulullah enggak? La ilaha illallah ada Muhammadur Rasulullah enggak? Misalkan penjelasannya begini. Tauhidul ibadah yang bermakna bahwa kita hanya beribadah kepada Allah. Beribadah itu hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Mengabdi itu hanya kepada Allah. Menghamba itu hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Itulah tauhidul ibadah. Walaupun nanti kalau dirinci, tauhid itu ada tiga. Ada tauhidur rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma was sifat. Inti dakwah Rasul itu nanti di tauhidul uluhiyah.
Nah, tauhidul uluhiyah itu juga disebut sebagai tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah, bagaimana seorang hamba, seorang makhluk seperti kita ini menghambakan diri, menyembah, beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Dan itu adalah konsekuensi dari pernyataan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Konsekuensinya adalah kita beribadah, menyembah, mengabdi hanya kepada Allah. Itulah tauhidul ibadah. Jadi 24 jam hidup kita ini sebagai bentuk dari peribadatan kita, penghambaan diri kita hanya kepada Allah. Makan, tidur, kerja, sholat, baca Quran, puasa, ke kantor, itu harus merupakan perwujudan implementasi dari beribadah hanya kepada Allah. Nah, beribadah hanya kepada Allah itulah tauhidul ibadah. Nanti kalau kepada selain Allah jatuhnya syirik. Beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, itulah syirik. Nah, yang kedua, Bapak-bapak, ada istilah tauhidul uswah. Tauhidul uswah. Uswah, apa itu uswah? Uswah itu keteladanan, teladan. Menyatukan dalam arti keteladanan itu gimana? Punya teladan yang tunggal itu maksudnya gimana? Tauhidul uswah. Maksudnya adalah dalam hidup ini pada hakikatnya kita tidak punya teladan lain kecuali hanya Rasul. Bahasa lainnya, Rasulullah itulah satu-satunya teladan dalam hidup kita ini, satu-satunya uswah dalam hidup kita ini. Maka ada tauhidul uswah, kesatuan dalam keteladanan. Dan itu konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Jadi kepada Rasulullah itu bukan beribadah. Kepada Rasulullah itu bukan menyembah, tetapi menteladani, tetapi mengikuti. Mengikuti apa? Meneladani apa? Meneladani dalam beribadah hanya kepada Allah. Mengikuti apa?
mengikuti Rasulullah dalam menjalankan hidup sebagai peribadatan hanya kepada Allah. Nah, dua-duanya ini nanti bagian dari perwujudan pernyataan kita dua kalimat syahadat. Baik, jamaah rahmatullah. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh. Cinta itu Pak. Cinta itu bagian dari ibadah Pak. Loh, kalau cinta itu bagian dari ibadah, berarti nggak boleh dong kita itu cinta kepada selain Allah. Ya. Taat itu Pak. Atau taat. Taat itu ibadah. Cinta itu ibadah. Taat itu ibadah. Roja itu ibadah. Berarti kita nggak boleh taat dong kepada selain Allah. Iya, benar, nggak boleh. Pertanyaannya, nah kalau saya cinta sama istri Ustaz, emang nggak boleh? Cinta sama istri itu boleh, tapi nggak boleh titik, harus koma. Taat itu, loh, saya kan punya atasan, saya kan punya pimpinan, berarti saya nggak boleh taat dong. Karena taat itu kan hanya kepada Allah. Iya, taat itu hanya kepada Allah. Maka ketika Anda taat kepada makhluk, posisinya bukan titik tapi koma. Nah, makanya di sini Bapak-bapak nanti ada pembahasan tentang cinta, pembahasan tentang taat. Urusan cinta, urusan taat itu penting sekali, karena itu ibadah. Salah-salah mendaratkan cinta, salah-salah memberikan ketaatan, bisa jatuh syirik. Gitu. Nah, maka oleh karena itu misalkan dalam kaitan dengan cinta, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu merinci menjelaskan cinta itu ada beberapa macam. Inti cinta itu satu, yakni mahabbatullah, mencintai Allah, titik, sudah. Itu inti cinta itu. Inti cinta itu adalah mencintai Allah, mahabbatullah. Nah, ada orang baik, rajin sholat, suka berderma, jujur, amanah dia, tanggung jawab dia. Saya mencintai itu. Di mana kedudukannya? Kalau kita itu mencintai kejujuran, mencintai tanggung jawab, mencintai amanah, sekaligus mencintai orang yang amanah, mencintai orang yang jujur, mencintai orang yang tanggung jawab, dan terserah itu, mencintai orang baik-baik, orang berderma, itulah yang disebut masuk dalam kategori mahabbatu ma yuhibbullah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Tetap Pak, konsep dasarnya mahabbatullah, nggak bisa keluar. Jadi kalau saya mencintai istri saya,
Karena mencintai istri itu adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah. Tidak boleh titik dia. Saya mencintai istri final. Tidak. Saya mencintai istri karena mencintai istri itu dicintai oleh Allah. Jadi saya mencintai istri itu bagian dari kecintaan kita kepada Allah. Dia tidak berdiri sendiri, Pak. Maka, nah konsekuensinya ini, mencintai istri itu ada batasnya. Mencintai yang gak ada batasnya itu hanya mencintai Allah. Mencintai istri itu ada batasnya. Tidak boleh atas nama cinta kepada istri, istri melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, lalu kemudian kita dukung itu lantaran cinta kita kepada istri. Gak bisa. Karena kita cinta sama istri, maka kita berikan uang dia, padahal kita tahu uang itu dipakai maksiat. Tidak bisa. Ada batas dia. Jadi mencintai istri itu karena mencintai istri itu bagian dari yang dicintai oleh Allah. Di mana kita tahu? Ada dalil, harus ada dalil. Oh ternyata suami itu harus cinta sama istri, syariatnya begitu. Gitu. Contohnya kira-kira begitu. Taat, Pak, taat. Taat kepada Allah itu nggak ada batas. Sudah taat, selesai. Itu tauhid, Pak. Karena taat itu bagian dari ibadah. Taat kepada Allah itu mutlak, sudah. Taat, selesai. Loh, tapi kan saya harus mentaati orang tua. Gimana tuh? Saya kan harus mentaati atasan. Kita akan jawab, mentaati orang tua adalah bagian dari taat kepada Allah. Dari mana kita tahu? Allah perintahkan kita untuk taat sama orang tua. Harus ada dalil. Jadi taat sama orang tua itu nggak boleh titik. Taat sama orang tua itu koma. Taat kepada orang tua bagian dari taat kita kepada Allah karena orang tua. Karena Allah memerintahkan kita untuk taat sama orang tua. Nah, karena dia merupakan bagian dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taat sama orang tua itu ada batas, Pak. Karena Rasul menyebutkan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk kalau harus bermaksiat kepada Allah. Nah, kan kisahnya saya pernah menyebut di sini, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia nggak mau taat, Pak, sama ibunya. Karena perintah ibunya itu maksiat. Perintah ibunya itu bertentangan dengan perintah Allah. Apa? Perintah ibunya itu dia suruh meninggalkan Muhammad, suruh meninggalkan Rasulullah, kembali kepada agama nenek moyang. Nggak mau dia. Geger. Sampai ibunya itu mogok makan. Ibunya itu hampir mendekati ajal karena nggak mau makan, protes. Sa'ad bin Abi Waqqas tegas benar. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas,
andainya ibu punya 100 nyawa, 100, jangankan cuma atu, andainya ibu itu punya 100 nyawa, 100, satu demi satu nyawa ibu itu keluar dari jasadnya ibu untuk memaksa saya agar saya kembali kepada agama nenek moyang, saya nggak pernah akan lakukan, walaupun mati 100 kali, Pak. Nggak akan saya lakukan. Ini anak muda namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, geger Mekah. Segitunya orang bilang begitu. Ternyata tindakan Sa'ad bin Abi Waqqas itu dibenarkan oleh turunnya ayat. Turun ayat di dalam surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu itu memaksa kamu untuk mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu baginya, fala tuti'huma, jangan kau ikuti dia, jangan kau ikuti keduanya, nggak boleh. Ini orang tua lo, apalagi cuma atasan, apalagi cuma direktur. Nah, kalau kemudian orang taat sama atasan, padahal atasan itu jelas-jelas kita tahu salah, itu menuhankan atasan. Inilah yang disebut dengan tauhidul uswa, tauhidul ibadah. Ya, tauhidul ibadah. Hidup ini hanya beribadah, menyembah, mengabdi hanya kepada siapa? Allah SWT. Itu konsekuensi dari asyhadu alla ilaha illallah. Nah, sekarang yang kedua, tauhidul uswah. Ustaz, kalau meneladani itu hanya kepada Rasulullah, loh, memangnya saya tidak boleh menteladani guru saya? Memangnya saya tidak boleh menteladani orang tua saya? Memangnya saya tidak boleh menteladani orang-orang saleh? Lagi-lagi boleh, tapi bukan titik, koma. Kenapa, Pak? Di dalam Quran kata uswah itu cuma 3. 2 kaitannya Nabi Ibrahim, 3 berkait dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada kata uswah dilekatkan pada orang tua, kepada pimpinan organisasi, nggak ada. Pernyataan syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 1. Nah, nanti rumusannya begini. Rumusannya, saya menteladani guru saya. Oke, ini nggak boleh berhenti nih. Saya menteladani guru saya, koma, karena guru saya mencontohkan perbuatan kepada saya yang sesuai dengan contoh teladan dari Rasulullah. Gitu, titik baru, Pak. Saya menteladani orang tua saya, nggak boleh titik, koma, karena orang tua saya mendidik saya, karena orang tua saya menjadi orang tua yang sesuai dengan contoh dan teladan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Harus ke sana. Dan ini hikmahnya luar biasa, Pak. Tauhidul ibadah itu hikmahnya menjadi orang itu merdeka. Dan itu inti diutusnya para nabi. Inti ajaran Islam itu adalah memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia. Menjadi penghambaan hanya kepada Allah, dan itulah hakikat kemerdekaan. Merdeka. Saya cuma tunduk hanya kepada Allah, nggak tunduk sama makhluk. Gitu. Merdeka, Pak. Sementara oknum-oknum yang dipertuhankan dari jenis manusia meminta sesama manusia untuk menyembah dirinya, untuk mengabdi pada dirinya. Yang kedua, hikmah dari tauhidul uswah ini dahsyat, Pak. Kenapa sekarang ini masih ada penyakit fanatik organisasi? Fanatik terhadap guru. Fanatik buta terhadap kelompok. Enggak selesai tauhidul uswahnya. Lupa. Akhirnya yang terjadi, gurunya itu jadi ukuran. Pokoknya menyembah kepada Allah itu yang benar kayak yang dicontohkan guru saya. Yang lain salah, bahaya. Pokoknya dalam berjuang menghambakan diri hanya kepada Allah itu yang benar kayak organisasi saya. Kalau nggak seperti organisasi saya berarti salah. Nggak bisa. Itu melampaui batas. Silahkan berorganisasi, silahkan punya guru, silahkan punya siapapun, tapi semuanya harus koma. Nah, gitu. Dan sekali lagi kita ingin tegaskan, terhadap Rasulullah posisinya itu bukan nyembah, posisikannya itu bukan menghamba, Pak. Kalau seseorang taat kepada Nabi, menjadikan Rasul itu sebagai teladan, itu karena taat dia kepada Allah, karena itu perintah Allah. Sekelas Nabi saja nggak boleh titik, Pak. Dalam konteks penghambaan enggak. Makanya ketika Rasulullah wafat, masih ingat ketika Rasulullah wafat, Umar sulit menerima kenyataan Nabi wafat. Apa pidato Umar? Apa pidato Abu Bakar? Pidato Abu Bakar itu menohok sekali. Pidato Abu Bakar As-Siddiq itu. Padahal ini Rasulullah kelasnya, Pak. Kalau urusan pantas sekali untuk dipersekutukan kepada Allah. Kalau urusannya itu, tapi nggak pantas, Pak. Nah, Rasulullah aja nggak pantas, gimana mau mensekutukan Allah dengan makhluk, mensekutukan Allah dengan guru, mensekutukan Allah dengan kiai? Nggak bisa. Pidato Abu Bakar As-Siddiq, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa di antara kalian yang menyembah kepada Muhammad, istilahnya itu, Pak, menyembah kepada Muhammad. Ayo, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad? Ketahuilah Muhammad telah wafat. Muhammad telah wafat. Ente gak usah nyembah Muhammad gitu. Menyembah itu hanya kepada siapa? Allah. Tetapi cara menyembah Allah itu mengikuti Rasulullah, bagaimana Rasul menyembah Allah, bagaimana Rasul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul pun tetap sebagai hamba Allah, makhluk Allah yang tidak boleh naik pangkat jadi Tuhan. Oke. Ini kira-kira di sini.
Maka oleh karena itu kemudian jadi ada istilah dua, ada tauhid. Ada yang menyebut tauhidul ibadah, kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Tapi juga ada tauhidul uswah, kesatuan di dalam keteladanan, dan itulah adalah Rasulullah SAW. Alangkah indahnya kalau semua organisasi, semua ustadz, semua kelompok menyerukan dengan format teladan hanya kepada, sehingga terbuka siapapun ustadz, siapapun golongan, siapapun kelompok tetap terbuka untuk dikritisi, untuk diberikan nasihat, karena boleh jadi apa yang dilakukannya, apa yang diputuskannya, apa yang terjadi pada dirinya ada yang tidak sesuai dengan contoh dan teladan dari Rasulullah SAW. Disitulah kemudian terbuka ruang diskusi, disitulah terbuka ruang saling nasihat menasehati. Baik, kita lanjutkan. Jamaah rahimakumullah. Dua hal ini penting, Pak. Karena nanti ada pembahasan tauhid itu menghapus dosa. Ya, tauhid itu menghapus dosa. Dan ketika disebut tauhid itu menghapus dosa, itu kaitannya dengan dua kalimat syahadat. Berarti di situ ada tauhidul ibadah dan sekaligus juga tauhidul uswah. Tauhidul ibadah dan juga sekaligus tauhidul uswah. Coba kita lihat ini. Ini peristiwa nanti di mizan. Peristiwa di mizan, timbangan, itu diantara fase perjalanan nanti di yaumil qiyamah, di akhirat. Itu salah satu fasenya adalah mizan, pertanggungjawaban amal berbasis timbangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani di dalam silsilah hadis as-sahih. Kisahnya begini, nanti ini kan kabar yang disampaikan oleh Rasul terkait dengan peristiwa yang akan terjadi, dan Rasul menerima itu semuanya dari bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada hakikatnya Rasul juga nggak tahu. Rasul nggak tahu terhadap sesuatu yang gaib kecuali Allah memberitahu kepada Nabi. Maka kalau ada yang mentang-mentang bilang saya tahu bentuk aslinya jin, bohong. Saya tahu itu yang gaib itu, bohong, bohong, Pak. Karena dia gaib, nggak mungkin. Ada kok Ustaz penampakan, ya, nggak tahu penampakan, tapi itu bukan bentuk aslinya, bohong kalau ente tahu yang aslinya, karena itu gaib. Kita hanya tahu tentang yang gaib kalau diberitahu. Dan Rasul memberitahu kepada kita tentang yang gaib, tentang apa yang akan terjadi, karena Rasul diberitahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sendiri nggak tahu. Rasul ditanya tentang kapan datangnya hari kiamat, Nabi menjawabnya dengan diplomatis. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Bahasa mudahnya, kita sama-sama kagak tahu. Malaikat aja nggak tahu tentang yang gaib. Baik, jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Ada seorang hamba yang akan dibebaskan, seseorang yang akan dibebaskan oleh Allah nanti di hari kiamat. Ketika orang tersebut dibentangkan 99 gulungan catatan dosa miliknya. Rupanya catatan dosa selama hidupnya itu tercatat di 99 gulung. Gulungannya gedenya kayak apa? Nggak tanggung-tanggung. Setiap gulungan panjang gulungan itu sejauh mata memandang. Kayak apa nih dosanya manusia nih? Satu gulungnya panjangnya sepanjang mata memandang. Dan itu penuh dengan catatan dosa. Sementara dia punya 99 gulung catatan itu. Kita nggak bayangkan itu dosanya kayak apa itu orang. Banyaknya. Setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan ini? Pak, Allah itu maha adil. Allah itu kalau menghukum dikonfirmasi, Pak. Pengadilan Allah itu ada kegiatan konfirmasi. Oke, silakan Anda lihat ini catatan. Loh, apakah dia bisa mengingat? Itulah kemahaan dan kekuasaan Allah. Orang akan mengingat dengan baik terhadap apa yang dilakukannya di sepanjang hidupnya. Nanti orang itu akan tahu. Ditunjukkanlah kepada dia catatan amalnya itu, catatan dosanya itu 99 gulung. Ditanya sama Allah, apakah engkau ingkari dari semua catatan ini? Ada yang engkau ingkari? Ada yang gak sesuai dengan kenyataan yang kau lakukan? Gimana dia mau bohong, Pak? Nggak bisa. Kalau yang berbuat misalkan mulutnya dikunci, tangannya yang bicara, yang berbuat bicara, tangannya bicara, mulutnya dikunci, kakinya jadi saksi. Begitu. Tubuh manusia itu saling membuka dirinya dan yang lainnya saling menjadi saksi. Oke, ditanya lagi sama Allah, apakah para malaikat pencatat amal telah mendolimimu? Apakah malaikat mendolimimu, menganiayamu? Ada dosa yang dicatat oleh malaikat padahal kau tidak lakukan itu? Dia menjawab, tidak wahai Rabbku, tidak wahai Tuhanku. Enggak ada yang, malaikat enggak mendolimi. Allah berfirman, apakah engkau memiliki uzur, memiliki alasan sehingga engkau melakukan dosa ini? Apakah engkau punya alasan sehingga engkau lakukan dosa itu? Dia menjawab, tidak juga wahai Rabbku. Tidak ada alasan yang dibenarkan secara syariat, nggak ada. Allah berfirman, bahkan sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan sungguh pada hari ini engkau tidak akan dianiaya sedikit pun. Ada satu kebaikan, Pak. Dan ternyata kebaikan itu hanya tertulis dalam satu lembar kecil. Lembar kecil aja itu kebaikan. Tertulis dalam satu lembar kecil. Dan Allah sudah berjanji,
hari ini engkau tidak akan dianiaya, hari ini engkau tidak akan terzalimi. Apa yang kemudian terjadi, Bapak-bapak? Allah itu kemudian mengeluarkan bitokoh. Bitokoh itu catatan kecil, kertas kecil. Di dalam bitokoh itu tertulis 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tertulis 2. Ini rupanya orang, Pak, pantang dia sama melakukan kesyirikan, tapi juga maksiat dilakukan sama dia, tapi nggak masuk dia kepada syirik. Tapi jangan sampai dijadikan dalil loh ini ya. Oh kalau gitu saya maksiat nggak apa-apa dong. Ya emang ente punya 2 kalimat syahadat. Jangan-jangan maksiat iya, syirik luar biasa. Ini rupanya orang komitmen untuk taat kepada Rasulnya tinggi, Pak. Pokoknya nggak ada, ya cuman dia gitu. Nah, lalu Allah berfirman, hadirkan timbanganmu. Ini seolah-olah terpisah nanti antara akidah dengan amal. Karena Islam itu ada 2 bagian, sudah kita bahas itu kan. Ada bagian i'tiqadiyah, ada bagian amaliyah. Ada keyakinan, ada amal. Amal harus tegak di atas keyakinan. Ini menunjukkan ternyata keyakinan itu penting sekali. Wahai Rabbku, kata orang ini, apalah artinya kartu ini dibandingkan seluruh gulungan dosa itu? Apalah artinya? Allah berfirman, sungguh kamu tidak akan dianiaya. Kemudian diletakkanlah gulungan-gulungan yang catatan berisi catatan dosa itu di 1 daun timbangan, sementara catatan kecil yang bertuliskan 2 kalimat syahadat di 1 daun timbangan. Begitu ditimbang, ternyata 2 kalimat syahadat jauh lebih berat timbangannya dibandingkan dengan 99 gulung catatan dosa. Saat itulah dia diampuni oleh Allah dengan 99 gulung itu. Nah, poinnya Bapak, saya hanya ingin menyampaikan begini. Urusan tauhid, baik tauhidul ibadah maupun tauhidul uswah, itu penting. Urusan i'tiqadiyah itu penting. Gak ada amal yang bisa menghapus dosa syirik, Pak. Tapi kalau tauhidnya kuat, insya Allah yang maksiat yang kecil bisa dihapus. Ini gak boleh ditawar. Kadang-kadang orang suka salah. Gak apa-apalah melakukan kesyirikan. Yang penting umroh haji. Ya gimana, gak apa-apa umroh haji sampean itu kalau syirik gak akan diterima. Itu ada kadang-kadang begitu. Gak apa-apalah berbuat syirik, nanti bangun masjid. Gak bisa, Pak. Mau sampean bangun masjid 3 lantai itu dengan anggaran 100 miliar itu gak akan diterima sama Allah sedikit pun kalau sampean syirik. Kadang orang meremehkan keyakinan. Gak apa-apalah, saya ngomong-ngomong begini dikit biar kufur-kufur. Toh saya kan cari uang ini, cari jabatan ini, nanti juga untuk Islam. Cara berpikir yang kebalik tuh, Pak. Untuk merebut jabatan, maka dia mengingkari syariat. Dia ngomong tuh, mengingkari syariat tuh.
Yang penting dia dapat jabatan. Pikiran dia nanti bisa berjuang dengan jabatannya itu untuk Islam. Kebalik Pak. Gimana mau berjuang sama Islam? Dia udah kufur. Salah. Etikot itu penting. Dasar sekali. Nah sekarang Pak, orang kadang-kadang sering lupa, sering salah. Bapak pernah dengar ada pezina, perempuan pezina, ngeliat anjing kehausan. Oke? Lalu dia kasih minum toh anjing itu. Anjing ini kehausan. Akhirnya dia kasih minum itu. Ternyata kemudian dengan perbuatannya itu Allah ampunkan loh dosa dia itu. Nah, orang seringkali hanya menceritakan ini. Oh, berarti ngasih minum anjing bisa menghapuskan dosa zina dong. Nggak tertangkap hakikat daripada kisah itu. Apa hakikat dari kisah itu? Hakikat dari kisah itu adalah keikhlasan pezina itu untuk kasih minum tuh. Itu pembahasannya dalam konteks bahasan ikhlas. Jadi betul-betul dia karena Allah dia melakukan apa itu. Walaupun dia haus, walaupun dia apa, dia memberikan minum sama anjing itu betul-betul dilakukan karena Allah SWT. Keikhlasan itu menghapus dosa dia, Pak. Nah ini orang suka salah. Seolah-olah dia melakukan ngasih minum anjing itu hanya atas dasar gitu. Pri kehewanan. Tidak. Nah ini orang suka salah. Ini konteksnya pembahasan dalam konteks ikhlas Pak. Dalam konteks membahas al-amaliyah al-qalbiyah. Amalan hati itu jauh lebih tinggi posisinya dibandingkan al-amaliyah al-jasadiyah. Amalan jasad. Satu di antara bentuknya ternyata amalan hati itu bisa menghapus dosa yang dilakukan oleh amalan jasad. Apa amalan hati itu diantaranya? Ikhlas, cinta. Itu. Tapi benar dia. Nah maka oleh karena itu Bapak dan saudara yang berbahagia, kembali kepada pokok soal kita hari ini di muqaddimah di pengantar kajian tauhid kita mengenal istilah akidah tauhid. Akidah tauhid, urgensinya belum dibahas Pak. Akidah tauhid. Kok akidah tauhid itu gimana ceritanya? Kok ada istilah akidah tauhid? Ada kemarin sudah kita bahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemarin sudah kita bahas istilah akidah salaf. Kita sudah bahas tentang salafus saleh. Kita bahas juga generasi salaf. Sudah kita bahas itu. Hari ini kita bahas istilah akidah tauhid. Tauhidul ibadah. Ada tauhidul uswah. Nah, ini sekurang-kurangnya dari sisi urgensinya satu hadis saja tadi kita bahas. Ternyata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu penting. Luar biasa, dahsyat dia. Akhirnya saya hanya ingin menyampaikan untuk diri saya, kita semuanya, Pak, Bu, hati-hati kita jaga tauhid kita. Kita jaga akidah kita. Jangan untuk hal kecil tauhid akidah ini kita gadekan. Bahaya. Boleh kita beramal, amal kita nggak banyak. Boleh kita punya dosa, nggak boleh sebenarnya ya. Maksud saya ini bahasa. Mungkin kita dosa kita banyak. Cemas kita nih. Ya. Amalnya diterima apa enggak, kita masih gundah gulana.
Kalau kemudian kita itu berada di antara cemas dan harap untuk kebahagiaan perjalanan hidup kita ke depan, maka tidak ada hal yang harus kita lakukan kecuali betul-betul harus kita jaga akidah kita. Salah satunya adalah akidah tauhid kita. Mudah-mudahan dengan bersihnya tauhid kita, i'tiqad kita, keyakinan kita dari kesyirikan, dari fanatik keteladanan kepada selain Rasulullah SAW. Kita betul-betul mencintai Rasul, ingin menteladani Nabi walaupun kita nggak bisa maksimal sebagaimana Rasul, nggak akan mungkin kita, tapi semangat keinginan itu begitu kuat. Mudah-mudahan itu semuanya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pak, sudah masuk waktu suruh? Sudah. Belum? Mungkin ada 1-2 yang ingin dikonfirmasi, monggo. Silakan Bapak. Masya Allah. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bisa mengatakan 2 kalimat syahadat, ada jaminan masuk surga atau tidak? Baik, terima kasih, Masya Allah. Mudah-mudahan seperti semangatnya begitulah Allah akan kabulkan insya Allah. Pertama saya jawab nomor 2. Yang nomor 2 sebagai berita gembira, tegas Rasul menyebutkan, Pak, kita harus yakin dengan janji Nabi ini. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengakhiri hidupnya betul dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, jaminan Pak masuk surga. Nah, cuman masalahnya itu ngucapin la ilaha illallah itu apa kayak ngucapin di saat kita normal begini nih? Itu kan dalam sakaratul maut. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan akhir ayat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika menjelaskan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, Ibnu Katsir itu mengatakan begini, Pak. Man asya ala syai'in mata alaih wa man mata ala syai'in bu'itsa alaih. Barang siapa yang hidup dalam satu keadaan, maka Allah akan matikan dia dalam keadaan itu pula. Jadi kalau nanti Bapak merindukan, kita semua merindukan untuk bisa membaca kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir hayat kita, dan dengan itu ada jaminan kita bakal masuk surga, maka jalani hidup sesuai dengan prinsip la ilaha illallah. Itu. Kalau tidak, ya jangan dibayangkan. Itu satu. Yang kedua, ini ngucapin syahadat tapi nggak pernah ibadah, itu berarti syahadatnya kagak bener, Pak. Karena ibadah itu adalah konsekuensi dari 2 kalimat syahadat. Itu nggak benar berarti dia.
Nah, kalau ini mau didekati dengan problem solving, berarti ini ada indikator, ini ada gejala jiwa dia yang memang dia tidak mau beribadah, berarti ada pengaruh dari keyakinannya. Berarti syahadatnya yang harus dibenerin. Karena nanti ternyata urusan kalimat tauhid itu, urusan iman itu ternyata dimensinya 3. Tasdiqun bil janan, qaulun bil lisan, amalun bil arkan. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dilakukan dengan perbuatan. Lisannya mengucapkan syahadat, jangan-jangan hatinya enggak. Karena hatinya enggak, jangan-jangan dia tidak mengamalkan 2 kalimat syahadat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya Allah wafatkan di atas kalimat tauhid la ilaha illallah dan kita meraih husnul khatimah. Ini musim banyak orang meninggal, Pak. Betul-betul harus dzikrul maut nih. Kemarin hari Kamis ponakan saya meninggal usia 30 positif COVID. Bapaknya anak satu-satunya, bapaknya sebelumnya meninggal. Sekarang tinggal ibunya sama cucunya 2. Ya Allah, kemarin hari Jumat jamaah di Cipayung situ, orang di Telkom sudah sampai tingkat dikasih plasma, wafat hari Jumat. Mantunya masuk rumah sakit, anaknya laki-laki masuk rumah sakit. Di rumah tinggal perempuan semua. Ya, itulah sekarang ini. Kalau menurut saya mensikapi semua ini betul-betul harus kembali kepada tauhid. Gimana kembali kepada tauhidnya? Sehat, sakit itu bukan urusan corona. Sehat, sakit bukan di tangan dokter, bukan di tangan corona, tapi di tangan siapa? Tauhid. Datang ke dokter berobat, melaksanakan syariat Allah. Mematuhi protokol kesehatan harus diyakini bentuk ibadah kepada Allah karena itu syariat. Dah. Tapi mematuhi protokol kesehatan itu enggak ada kaitannya sama sehat atau sakit, enggak ada kaitannya dengan mati atau hidup. Jangan sampai salah, Pak. Itu di rumah sakit haji. Di rumah sakit haji itu kan tempatnya dokter. Tempatnya obat tuh. Datang ke sana itu kan pengen ketemu dokter, pengen cari obat, Pak. Tapi ditulis tuh ayat, ditempel di tembok rumah sakit haji itu setiap lantai. Fa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, siapa yang nyembuhin, Pak? Allah. Nah, orang kalau baca begitu kan akan timbul pertanyaan, Pak. Loh, kalau yang nyembuhin Allah, kenapa saya datang ke sini? Datang aja kepada Allah, kenapa saya datang ke dokter? Seolah-olah begitu. Pak. Datang ke dokter itu syariat, wajib. Mematuhi protokol kesehatan itu wajib, ibadah itu sudah. Itu, ibadah. Tapi urusan mati dan hidup, urusan sehat sama sakit nggak ada kaitan sama itu, nggak ada urusan itu urusannya. Nah nanti begini karena Pak, ada yang nanya, orang yang ekstrim sana bilang itu dia paling disiplin, kena juga dia. Itu ada jamaah di Tanjung Priok, pembantunya itu 6, Pak, notaris kaya nih. Sangat-sangat disiplin tuh bapak. Kena. Waduh, itu yang namanya standar kebersihan kamarnya luar biasa, Pak. Bersih. Kena corona dia, Pak. Yang selebor enggak. Itu. Ada yang mengatakan, wah saya ngapain pakai masker? Saya
sehat saya. Hati-hati loh. Sama nolak syariat loh. Kan udah jelas hadisnya. Kalau terjadi wabah jangan masuk, jangan keluar. Nah, anunya sekarang apa terjemahannya? Ya kan isolasi, karantina toh. Loh di masyarakat udah terbuka begini, ya sudah jaga jarak, itu kan begitu. Udah melaksanakan syariat. Pokoknya niat kita melaksanakan syariat, Pak. Mau datang mau kak urusan siapa? Udah laksanakan syariat. Kalau datang juga kita sudah melaksanakan syariat. Mudah-mudahan meninggal dalam keadaan melaksanakan syariat. Husnul khotimah insyaallah. Kalau sehat juga dengan kita melaksanakan syariat, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Begitu cara pandang kita. Ya sudah, bismillah, minum madu, minum batu sauda, apalagi vitamin, begitu. Ya bismillah, minum vitamin itu bagian ibadah. Insyaallah. Saya kira demikian. Kok jadi ke corona tadi nih. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.